Perkenalkan, nama saya Fitriani Kulima Syanturi dengan NPM 220111000267 dari grup PGA 6 Stambul 2022. Nah, di sini saya memenuhi tugas yang dari mata kuliah Strategi Belajar Mengajar yang diampu oleh Ibu dosen Chani Lorenz Syanturi SPD MPD. Oke, nah di sini saya akan membahas hubungan antara beberapa komponen dalam strategi pembelajaran. Nah, dalam strategi pembelajaran itu mencakup 7 bagian atau 7 komponen. Nah, yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu bisa kita definisikan adalah deskripsi pencapaian 3 aspek. Yang pertama itu ada pengetahuan, keterampilan, dan yang ketiga ada sikap. Yang dimana yang diperoleh murid dalam satu atau lebih dalam proses kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dirumuskan untuk memberikan arah dan fokus pada proses belajar mengajar, serta membantu guru dan murid dalam mengukur keberhasilan pembelajaran. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu memiliki karakteristik. Yang pertama itu jelas, artinya dinyatakan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh siswa dan tidak membingungkan. Yang kedua ada spesifik, yaitu menjelaskan secara rinci apa yang harus dicapai murid. Kemudian yang ketiga terukur, yaitu memiliki indikator atau pendekatan yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Yang keempat dia ada relevan, yaitu sesuai dengan kurikulum atau sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan dalam konteks pembelajaran yang dapat memungkinkan tercapainya sumber daya dan waktu yang tersedia. Kemudian yang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu pengertian dari bahan atau materi pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk membantu murid dalam mencapai tujuan pembelajaran. Bahan atau materi pembelajaran itu dapat berupa buku, yaitu buku yang berisi informasi dan pengetahuan tentang topik yang akan kita bahas dalam proses belajar. Buku itu bisa berisi informasi yang lebih mendalam tentang topik kita yang akan disampaikan oleh guru. Kemudian yang kedua, dia ada internet, yaitu sumber informasi yang sangat bisa yang lebih meluas lagi atau lebih beragam lagi mengenai pembelajaran tersebut. Kemudian yang kedua ada media pembelajaran. Media pembelajaran itu alat bantu yang kita gunakan untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menarik atau lebih efektif lagi, seperti menyertakan video, gambar, audio, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita masuk bagian yang ketiga, yaitu akurat. Oke, nah komponen yang ketiga itu adalah kegiatan belajar pembelajaran. Nah, apa sih pengertian dari kegiatan belajar pembelajaran itu? Nah, kegiatan belajar pembelajaran itu adalah sebuah proses interaktif yang melibatkan dua pihak, yaitu yang pertama ada pihak peserta didik, yang kedua ada pihak pendidik. Nah, proses ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian, kegiatan belajar pembelajaran ini memiliki komponen yang memiliki beberapa komponen utama itu sama-sama memiliki tujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang seperti diharapkan oleh setiap pendidik. Yang pertama itu ada tujuan. Nah, tujuan pembelajaran itu merupakan hasil dari hasil belajar yang diharapkan dapat tercapai atau mampu dicapai oleh peserta didik. Kemudian yang kedua ada materi. Materi pembelajaran merupakan isi atau bahan belajar yang akan disampaikan kepada peserta didik. Kemudian yang ketiga ada metode. Metode pembelajaran merupakan cara atau strategi yang tepat, yang mudah diterapkan, yang digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik.
Kemudian yang selanjutnya ada media pembelajaran. Nah, media pembelajaran ini merupakan alat atau bahan yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Kemudian ada dia proses penilaian pembelajaran, yaitu merupakan proses untuk mengukur tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, bagian komponen yang keempat itu ya ada dia metode pembelajaran. Nah, apa sih metode pembelajaran itu? Dapat kita ketahui bahwa metode pembelajaran itu adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini adalah strategi yang digunakan guru untuk membantu siswa belajar secara efektif dan mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ada banyak metode pembelajaran yang berbeda-beda, dan setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dari itu guru harus perlu teliti untuk memilih metode atau strategi yang tepat dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, beberapa metode pembelajaran yang umum digunakan antara lain ada dia metode ceramah. Nah, dalam metode ceramah ini, guru menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Artinya hanya berfokus pada atau lebih banyak berfokus pada guru, yaitu dalam menyampaikan materi. Kemudian yang kedua ada dia diskusi, yaitu siswa bertukar pikiran dan ide tentang suatu topik. Nah, dalam berdiskusi ini bisa dilakukan dengan adanya kegiatan kerja kelompok. Kemudian yang ketiga ada tanya jawab, yaitu guru dan siswa saling bertanya dan menjawab pertanyaan untuk meningkatkan pemahaman. Kemudian yang selanjutnya ada dia pembelajaran kooperatif, yaitu di mana di sini siswa dituntut untuk bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas. Artinya sama-sama mengeluarkan ide, pendapat dalam menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian ada pembelajaran berbasis proyek, yaitu siswa mengerjakan proyek atau tugas yang kompleks untuk mempelajari suatu konsep, di mana mereka akan belajar untuk menyelesaikan masalah dalam tugas tersebut. Kemudian dia ada pembelajaran mandiri, yaitu siswa belajar secara mandiri dengan menggunakan sumber belajar yang tersedia. Nah, selanjutnya komponen yang kelima itu alat bantu atau media pembelajaran. Alat bantu atau media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat kita gunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian. Nah, komponen yang terakhir itu ada evaluasi. Nah, evaluasi pembelajaran adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengumpulkan informasi tentang pencapaian tujuan dalam pembelajaran siswa. Nah, informasi ini kemudian digunakan untuk membuat keputusan tentang pembelajaran selanjutnya atau disinilah dia dapat dilakukan, yaitu sebuah proses untuk mencapai penilaian pembelajaran bagi peserta didik. Oke, hubungan yang pertama itu ada hubungan antara alat bantu dan media pembelajaran dengan sumber pembelajaran. Nah, alat bantu atau media pembelajaran itu dapat menjadi sumber pembelajaran. Media pembelajaran itu biasa kita ketahui seperti dapat berupa video, audio, gambar, atau yang lain atau media yang lain yang dapat menjadi sumber informasi bagi peserta didik. Contohnya itu seperti video pembelajaran tentang sejarah Indonesia yang dapat menjadi sumber informasi bagi peserta didik untuk mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Sedangkan sumber pembelajarannya dapat digunakan dengan membuat media atau alat pembelajaran yang menarik dan interaktif yang terkait dengan pembelajaran sejarah, sehingga siswa dapat lebih mudah untuk memahami materi. Hubungannya adalah antara alat bantu, media pembelajaran dengan sumber pembelajaran adalah ketika penggunaan media yang tepat dan berdasarkan sumber pembelajaran yang tepat dan dapat meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Oke, yang kedua itu ada hubungan antara metode pembelajaran dengan kegiatan belajar pembelajaran. Metode pembelajaran menentukan kegiatan belajar pembelajaran. Biasanya metode pembelajaran yang dipilih oleh guru akan menentukan jenis kegiatan yang dilakukan dalam proses belajar mengajar. Contohnya, jika guru memilih metode ceramah, maka kegiatan belajar mengajar akan didominasi atau dikategorikan oleh penjelasan materi yang disampaikan oleh guru, atau hanya terfokus pada guru saja. Maka dengan adanya kegiatan belajar pembelajaran yang menarik atau yang interaktif akan membantu peserta didik lebih mudah memahami dan lebih mudah untuk menyerap atau menerima materi dan mampu mencapai tujuan pembelajaran seperti yang diharapkan. Maka pemilihan metode yang tepat dapat meningkatkan keefektifan kegiatan belajar mengajar. Jadi, hubungan dari kedua komponen tersebut adalah ketika pemilihan metode pembelajaran yang tepat dan pelaksanaan kegiatan belajar, pembelajaran yang efektif akan meningkatkan hasil belajar peserta didik yang sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, hubungan antara kegiatan belajar pembelajaran dengan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran membantu guru untuk menentukan tujuan pembelajaran. Sebelum memulai kegiatan belajar mengajar, guru perlu melakukan evaluasi awal untuk mengetahui tingkat pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk menentukan tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kegiatan belajar pembelajaran dengan evaluasi pembelajaran adalah dua komponen yang penting yang saling terkait dan saling melengkapi, karena evaluasi pembelajaran yang baik dapat membantu guru untuk meningkatkan kualitas kegiatan belajar mengajar dan mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang keempat, ada hubungan antara tujuan pembelajaran dengan evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran menentukan jenis evaluasi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai akan menentukan jenis evaluasi yang harus dilakukan. Contohnya, jika tujuan pembelajaran adalah untuk mengetahui tingkat pengetahuan peserta didik, maka dapat dilakukan melalui tes tertulis. Evaluasi pembelajaran membantu untuk menentukan apakah tujuan pembelajaran telah tercapai atau belum. Jika belum, maka guru dapat melakukan perbaikan dalam proses belajar mengajar. Evaluasi pembelajaran juga membantu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu dengan cara memperbaiki metode pembelajaran, sumber pembelajaran, dan juga materi pembelajarannya menjadi lebih baik untuk mudah dipahami siswa. Jadi, hubungan tujuan pembelajaran dengan evaluasi pembelajaran adalah ketika evaluasi yang tepat dapat membantu guru untuk mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan ketika tujuan pembelajaran yang akan dijalani jelas atau tepat, maka hubungannya dengan evaluasi adalah akan mudah menentukan alat evaluasi yang tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang terakhir, ada hubungan antara tujuan pembelajaran dengan materi pembelajaran. Tujuan pembelajaran menjadi acuan dalam pemilihan dan penyusunan materi. Dalam proses pembelajaran, guru perlu memilih materi yang relevan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang harus sejalan dan searah satu sama lain. Agar pembelajaran efektif, materi dan tujuan pembelajaran harus saling berkaitan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa materi pembelajaran harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai
oleh si guru dan si peserta didik. Sekian penjelasan dari saya mengenai hubungan antara beberapa komponen dalam strategi belajar mengajar. Saya ucapkan terima kasih.